Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Ma'arif NU Cimanggu dan selamat berjumpa dengan saya Ibu Sriani Kuntari SPD. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai kegiatan organisasi, kesiswaan, prestasi, dan alumni. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa agar dapat memahami kegiatan organisasi, kesiswaan, prestasi, dan alumni yang ada di MTS Ma'arif NU Cimanggu. Materi yang pertama adalah mengenai organisasi. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Kedua, bagaimana organisasi MTS Ma'arif NU Cimanggu? Yang ketiga, bagaimana organisasi siswa yang ada di MTS Ma'arif NU Cimanggu? Dan yang keempat, siapa yang mau berorganisasi? Apa itu organisasi? Kalian mungkin sudah tidak asing lagi. Manusia hidup itu sudah berorganisasi. Yang paling sederhana adalah keluarga. Keluarga itu adalah sebuah organisasi. Juga sekolah ini juga merupakan organisasi. Dan yang lebih besar lagi adalah sebuah negara itu juga merupakan organisasi. Dan yang paling dekat dengan kalian sekarang ini adalah kalian juga sudah merupakan organisasi, yaitu organisasi siswa kelas 7. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang melakukan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, coba kalian di kelas 7 ini, apakah termasuk organisasi? Nah, di kelas 7 ini adalah terdiri dari siswa-siswa yang melakukan aktivitas belajar dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah untuk mencapai pendidikan yang kalian inginkan. Suatu organisasi dibentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan bukan untuk kepuasan individu, tetapi kepuasan dari manfaat bersama. Suatu kumpulan dapat dikatakan sebagai organisasi bila mana mengandung unsur sebagai berikut. Pertama adalah adanya sekelompok orang yang bekerja sama. Yang kedua, adanya tujuan yang sama. Yang ketiga, adanya bentuk atau struktur. Dan yang keempat adalah adanya aktivitas. Suatu organisasi bisa menjadi kuat atau solid bila mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan yang pasti. Yang kedua, tujuan organisasi harus diterima dan dipahami setiap orang di dalam organisasi. Yang ketiga, memiliki kesatuan arah. Yang keempat, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Kelima, berkesinambungan. Keenam, penempatan orang harus sesuai dengan ahlinya. Yang keenam, adanya pembagian tugas. Kemudian yang kedua adalah organisasi MTS Ma'arif NU Cimanggu.
Yang pertama adalah kepala madrasah. Siapa tahu siapa kepala madrasah MTS Ma'arif NU Cimanggu? Nah, kalian bisa mencari informasi tersebut. Siapa sih kepalanya? Yang kedua, wakil kepala dan kepala TU. Coba cari tahu lagi, siapakah wakil kepala dan kepala TU? Yang ketiga, ketua komite. Siapa ketua komite MTS Ma'arif NU Cimanggu? Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan teknis. Pelaksanaan teknis ini yang terdiri dari urusan kurikulum, kesiswaan, humas, sarana, dan prasarana, kepala perpustakaan, kepala lab, dan bimbingan konseling. Wali kelas. Wali kelas di sini ibaratnya adalah sebagai pengganti orang tua. Di sini wali kelas tugasnya adalah menulis raport, kemudian menyelesaikan anak-anak yang bermasalah, dan lain sebagainya. Kemudian guru mata pelajaran. Di sini guru mata pelajaran fungsinya yaitu memberikan pembelajaran dan penilaian. Kemudian berikutnya adalah Ibnu IPPNU. Ibnu IPPNU adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini dibagi dua, untuk putra dinamakan Ibnu dan yang putri dinamakan IPPNU. Kemudian anggota yang lain adalah para siswa. Nah, di sini ada gambar profil MTS Ma'arif NU Cimanggu, juga guru-guru yang mengajar di MTS Ma'arif NU Cimanggu. Kemudian bagaimana organisasi siswa? Seperti tadi Ibu katakan bahwa organisasi siswa di MTS Ma'arif NU Cimanggu yaitu salah satunya adalah IPNU. Apa sih IPNU? IPNU adalah suatu organisasi pelajar Nahdliyin yang berdiri pada tanggal 24 Februari 1954 di Semarang, yang mempunyai slogan belajar, berjuang, bertakwa. Kemudian, seperti yang telah diterangkan juga, IPNU IPPNU adalah salah satu badan otonom dan organisasi badan keagamaan serta kemasyarakatan milik Nahdlatul Ulama yang merupakan wadah bagi pelajar yang memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dalam keorganisasiannya, organisasi ini terpisah antara putra dan putri. Untuk putra masuk kelompok IPNU dan untuk putri masuk kelompok IPPNU. Nah, di sini ada gambar kegiatan pada waktu IPNU melakukan pemilihan ketua IPNU dan IPPNU yang baru. Nah, ini ada yang menyampaikan visi misi, kemudian ada yang memberikan suaranya, termasuk Bapak Ibu guru juga ikut berpartisipasi. Nah, ini adalah salah satu contoh pelajar atau siswa belajar berorganisasi. Kemudian, siapa yang mau berorganisasi? Organisasi dapat membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Orang yang aktif berorganisasi berbeda penampilannya dengan orang yang tidak pernah mengenal organisasi. Beberapa manfaat yang diperoleh jika kita mau ikut berorganisasi. Yang pertama
akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang kedua, akan memperkuat rasa persaudaraan. Yang ketiga, menebarkan rasa tolong-menolong. Yang keempat, meningkatkan kualitas. Yang kelima, membangkitkan semangat. Yang keenam, mengurangi sifat egois. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Yang kedelapan, belajar bicara di depan umum. Nah, di sini nih yang sering sekali menjadi kendala seseorang. Kelihatan orang yang suka berorganisasi dan tidak berorganisasi ini kelihatan ketika bicara di depan umum. Yang biasa berorganisasi ini akan lancar, tidak grogi, tidak malu. Dia itu akan punya percaya diri di sini. Kemudian yang kesembilan adalah belajar manajemen. Belajar manajemen bagikan mempunyai sebuah perusahaan, bagaimana supaya perusahaannya maju dan bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian materi yang kedua adalah kesiswaan. Pembinaan kesiswaan di sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan proses pendidikan dalam bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Bisakah kalian membedakan antara ketiganya? Apakah itu kurikuler, apakah itu kurikuler, dan ekstrakurikuler? Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang waktunya sudah dialokasikan oleh kurikulum. Contohnya itu pembelajaran di kelas. Sedangkan kokurikuler adalah suatu kegiatan yang mendukung kegiatan kurikuler. Contohnya study tour, outbound, study tour ke Gunung Bromo misalnya. Di sekolah ada pelajaran geografi. Nah, yang mendukungnya adalah kegiatan study tour ke Bromo. Di situ kalian tahu fisiknya gunung itu bagaimana, terdiri batuan-batuan yang seperti apa. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang intinya untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada dalam diri seseorang. Contohnya, ada yang bakatnya olahraga, masuk ke klub-klub olahraga, contohnya klub bola voli, klub futsal, dan sebagainya. Kemudian yang bakatnya ada seni, bisa masuk ke seni hadroh, kemudian seni tari, dan juga seni kaligrafi. Kemudian tujuan pembinaan kesiswaan di sekolah yang pertama adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang kedua, mewujudkan ketahanan sekolah. Yang ketiga, mewujudkan potensi siswa agar memperoleh prestasi unggulan sesuai bakat dan minat siswa. Yang keempat, mewujudkan masyarakat madani. Nah, perhatikan di sini kegiatan-kegiatan ekstra itu di sini contohnya ada pramuka, pagar nusa, kemudian ada juga klub bola voli, futsal, PMR, dan sebagainya. Kemudian materi yang ketiga adalah prestasi. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian
prestasi tersebut, maka prestasi adalah hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, kalian belajar selama 1 semester. Ternyata kalian ada yang mendapat ranking 1, itu prestasi. Ranking 1-nya itu adalah hasil usaha kalian dari merintis belajar dari awal sampai akhir semester. Kemudian yang kedua, prestasi yang pernah dicapai MTS Ma'arif NU Cimanggu. Prestasi yang pernah dicapai itu ada di lomba futsal, pernah mencapai sampai tingkat kabupaten, kaligrafi juga sampai kabupaten, takraw, pagar nusa, tilawah, dan PMR itu juga pernah sampai kabupaten. Nah, untuk melihat betul dan tidaknya, coba kalian nanti lihat tropi-tropi yang ada di MTS Ma'arif NU Cimanggu. Itu adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang pernah dicapai oleh MTS Ma'arif NU Cimanggu. Kemudian berikutnya adalah materi alumni. Apa sih alumni? Alumni sekolah adalah orang-orang yang telah lulus menyelenggarakan masa studinya di suatu pendidikan. Nah, nanti kalian kan sekolah di sini menempuh dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan akhirnya lulus. Setelah lulus itulah kalian bisa disebut alumni MTS Ma'arif NU Cimanggu. Kemudian peran alumni bagi sekolah. Itu ada 4. Yang pertama, alumni dapat berperan sebagai katalis dengan memberikan berbagai masukan kritis dan membangun kepada alma mater mereka. Jadi nanti kalian kalau sudah lulus dari MTS Ma'arif NU Cimanggu bisa memberikan masukan-masukan, ya, tentunya masukan-masukan yang membangun. Kalian sudah merasakan belajar di sini selama 3 tahun, juga merasakan bagaimana rasanya belajar di sini. Nah, dari pengalaman tersebut pasti kamu akan merasakan rasanya itu. Kamu ungkapkan, kamu beri ide-ide kepada MTS Ma'arif apa yang kamu rasakan sebagai masukan, sehingga MTS Ma'arif NU Cimanggu ini nanti akan bertambah berkembang dengan pesat. Yang kedua adalah alumni yang berprestasi. Ini sangat berperan. Dengan memiliki kompetensi yang mumpuni dapat memainkan fungsi penting dalam membangun opini publik untuk menarik minat calon siswa baru. Dengan alumni-alumni yang berprestasi inilah akhirnya kepercayaan masyarakat kepada MTS Ma'arif NU Cimanggu akan bertambah. Yang ketiga adalah mengenai produk utama dari pabrik pendidikan, itu adalah alumni. Alumni diharapkan dapat mengembangkan jaringan dan membangun pencitraan institusi di luar. Jadi, bagaimana produknya? Produk MTS Ma'arif NU Cimanggu. Oh, ternyata menghasilkan murid-murid yang berakhlak mulia, menciptakan anak-anak yang disiplin, menciptakan anak-anak yang berakhlakul karimah. Yang keempat adalah keberadaan alumni, baik di berbagai bidang usaha, lapangan pekerjaan, dan institusi pendidikan yang dapat memberikan gambaran dan inspirasi kepada siswa atau siswi. Nah, jadi alumni MTS Ma'arif NU Cimanggu yang telah berhasil itu akan menginspirasi siswa-siswa yang lagi
belajar di MTS Ma'arif NU Cimahi. Nah, cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.